X. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai siklus pendapatan, di mana ada materi penjualan dan juga penerimaan kas. Di sini saya Reza Prayoga sebagai moderator bersama dengan 3 rekan saya, ada Muhammad Ali Farhan, ada Bagus Ferdiansyah, dan juga ada Sigit Taufik. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai langsung memaparkan materi presentasi kami yang akan dimulai oleh Muhammad Ali Farhan. Kepada rekan saya persilakan. Penjualan. Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba, dan penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan. Karena dari penjualan dapat diperoleh laba ataupun pendapatan, serta suatu usaha memikat konsumen yang digunakan untuk mengetahui daya tarik konsumen, sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Dalam siklus akuntansi, penjualan merupakan transaksi yang akan menghasilkan uang atau menambah kas perusahaan ataupun pendapatan perusahaan. Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik, maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Ada 2 macam transaksi penjualan, yaitu yang pertama, transaksi penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai yaitu penjualan yang bersifat cash atau selesai dalam satu kali transaksi. Yang kedua, transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit yaitu jenis penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan beberapa lama kredit yang diambil. Biasanya penjual akan menambahkan bunga untuk setiap cicilan, tetapi ada juga yang tanpa bunga. Manfaat dan tujuan penjualan. Manfaat penjualan adalah proses penting dalam semua bisnis. Mengapa penjualan adalah hal yang penting? Karena bisnis akan mendapatkan banyak manfaat dari penjualan. Berikut adalah manfaat yang bisa didapat bisnis. Yang pertama, mendapatkan laba tertentu. Penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba atau pendapatan sebuah perusahaan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis. Laba bisa mendatangkan keuntungan yang tinggi untuk bisnis, sehingga bisnis bisa berkembang lebih pesat dan lancar. Dengan tingginya laba atau pendapatan perusahaan yang didapat dari penjualan, tentunya bisnis akan mendapatkan keuntungan dan juga biaya untuk operasional yang lain. Yang kedua, mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus beroperasi dengan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Penjualan yang tinggi akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Semakin tinggi angka penjualan berarti semakin tinggi pula laba dan keuntungan ataupun pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Dokumen-dokumen penjualan. Dokumen-dokumen penjualan menurut antara lain sebagai berikut. Ke-1, order penjualan barang atau sales order. Merupakan penghubung antara beragam fungsi yang diperlukan untuk memproses langganan dengan menyiapkan peranan penjualan. Yang kedua, nota penjualan barang. Merupakan catatan atau bukti atas transaksi penjualan barang yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dan sebagai dokumen bagi pelanggan. 3. Perintah penyerahan barang atau delivery order. Merupakan
suatu bukti dalam pengiriman barang untuk diserahkan kepada pelanggan setelah adanya pencocokan rangkap slip. 4. Faktur penjualan atau invoice adalah dokumen yang menunjukkan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang menunjukkan informasi kuantitas, harga, dan jumlah tagihannya. Yang kelima, surat pengiriman barang atau shipping slip. Dan yang keenam ada jurnal penjualan atau sales journal. Dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen penjualan terdiri dari order penjualan barang, nota penjualan barang, perintah penyerahan barang, faktur penjualan, surat pengiriman barang, dan jurnal penjualan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sigit Taufik. Baik, dari penjualan itu mempunyai bagian-bagian penjualan. Nah, bagian penjual yang pertama itu adalah bagian penjualan. Nah, yang dimaksud bagian penjualan itu yang menerima surat pesanan dari pihak pembeli. Yang kedua, bagian kredit, yaitu dasar surat pesanan yang dari pembeli yang diterima bagian penjualan. Bagian ini memeriksa data kreditnya. Pelanggan yang selanjutnya memberikan persetujuan terhadap surat pesanan tersebut. Yang ketiga, yaitu bagian gudang. Nah, bagian gudang ini yang bertugas untuk menyimpan persediaan barang dagang serta mempersiapkan barang dagangan yang akan dikirimkan ke pihak pembeli atau lokasi pembeli. Yang keempat, yaitu bagian pengiriman. Nah, yang dimaksud bagian pengiriman ini adalah bagian ini mengeluarkan surat order penjualan dan kemudian membuat nota pengiriman atas barang yang dipesan oleh pembeli. Nah, yang kelima ini bagian penagihan. Nah, bagian penagihan ini bertugas untuk membuat faktur penjualan dan kemudian didistribusikan, yaitu terhadap rangkap pertama diberikan kepada pelanggan, rangkap kedua diberikan kepada bagian piutang, dan rangkap ketiga yaitu rangkap yang diarsip berdasarkan nomor urut bersamaan dengan surat order penjualan. Nah, contoh seperti penjualan tunai, yaitu diketahui bahwa PT GO Berkah menjual barangnya yang seharga Rp2.800.000 pada tanggal 1 Mei 2018 dengan HPP Rp1.200.000. Transaksi penjualan ini bisa dicatat sebagai berikut. Yang kalau misalkan kita terjadinya penjualan tunai, artinya kan kita akan menerima kas dan penjualan kita akan mengurang. Artinya kas pada penjualan. Nah, yang kedua ini untuk penjualan kredit. Contohnya yaitu PT ST Abadi menjual barang dagang kredit senilai Rp510.000 dan harga pokok penjualannya yang senilai Rp280.000 untuk perusahaan PT GO Berkah. Nah, kalau diasumsikan dimasukkan ke siklus akuntansinya di jurnal penjualannya yaitu piutang usaha terhadap penjualan. Karena terjadinya kredit, artinya piutang kita bertambah dan penjualannya itu berkurang. Serta harga pokok penjualannya yaitu Rp280.000 dan persediaannya berkurang Rp280.000. Flowchart penjualan tunai. Nah, flowchartnya itu dimulai dari pelanggan ya, membelikan purchase order terhadap penjualan atau memberi pesanan. Nah, penjualan ini akan menerima pesanan dan uang muka dan dari pelanggan. Nah, penjualan ini atau disebut dengan kasir akan mencatat pesanan dan menghitung jumlah uang yang diterima oleh kasir tersebut dari pembeli. Lalu akan dibuat buku order penjualannya. Lalu setelah membuat buku order, lalu dia akan menginformasikan terhadap kepala gudang. Nah, kepala gudang ini akan mencatat pada buku order gudang dan membuat surat jalan dan memberikan faktur.
Bila sudah terbuat surat jalan, faktur penjualan, barang akan diperiksa. Bila sudah diperiksa, dia akan memberikan surat jalan dan faktur penjualan ke pihak mandor atau buruh. Bila mandor dan buruh itu sudah menerima surat jalan dan faktur penjualan, lalu dia akan menyiapkan barang dan memuat barang tersebut. Bila sudah beres untuk memuat dan surat jalan sudah diterima, faktur sudah terima, lalu dia akan mengirimkan ke pihak pengirim untuk mengirimkan barang yang akan dikirimkan ke pihak pembeli. Lalu pihak pengiriman akan membaca lokasi tujuan atau yang membeli barang kita. Lalu dia akan mengirimkan ke pihak pembeli. Next. Nah, untuk proses penjualan kredit, yaitu penjualan atau kasir itu akan menerima purchase ordernya, lalu dia akan menginformasikan ke pihak kepala gudang, lalu dia akan memberikan surat jalan atau surat jalan ke pihak mandor, lalu mandor dan buruh itu menyiapkan barang yang akan dimuat, lalu setelah surat jalannya sudah diterima, dia akan memberikan ke pihak pengiriman, dan pihak pengiriman akan mengirimkan barang ke lokasi pembeli. Bila sudah diterima oleh pelanggan, dia akan menandatangani surat jalan tersebut. Bila sudah menandatangani surat jalan tersebut, pihak pengiriman akan mengirimkan ke pihak kepala gudang, lalu akan dievaluasi, lalu surat jalan 1 akan diberikan ke pihak penjualan dan surat jalan yang ketiga akan diproses di kepala gudang. Nah, yang surat jalan 1 ini akan untuk bahan untuk mengupdate buku order penjualan dan membuat faktur penjualan kredit. Lalu bila sudah dibuatkan faktur penjualan dan surat jalan tersebut, di situ dianggap selesai. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Bagus Ferdiansyah. Pada Bagus, dipersilakan. Penerimaan kas. Siklus penerimaan kas adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa. Para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama siklus penerimaan kas adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus penerimaan kas ialah 1. Menerima pesanan dari para pelanggan, 2. Mengirim barang, 3. Menagih dan piutang usaha, 4. Penagihan kas. Di dalam siklus-siklus penerimaan kas yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat dicapai. Semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat, semua transaksi dicatat dengan akurat, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus penerimaan kas adalah pelanggan, kasir, gudang, akuntan, dan pemimpin. Data-data yang dibutuhkan dalam dihasilkan dari siklus penerimaan kas adalah 1. Surat pengajuan utang, 2. Surat pernyataan piutang, 3. Surat pernyataan piutang tanda tangan, 4. Pembukaan rektur penjualan, 5. Surat rektur penjualan, 6. Nota pembayaran, 7. Laporan keuangan. Job description siklus pendapatan. 1. Konsumen.
Menikmati hasil barang atau produk dari perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya memberikan barang yang ingin direktur kepada perusahaan sehingga konsumen dapat mendapat barang yang baru, membayar barang yang telah dibeli. Kedua, bagian kasir. Membuat surat rektur penjualan dari transaksi tunai dan kredit, membuat surat pernyataan piutang angkap 3 yang akan diberikan pada pemimpin untuk ditandatangani, untuk akuntan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan untuk arsip. Membuat nota pembayaran untuk konsumen, menerima barang yang diretur dari konsumen lalu diberikan kepada bagian gudang. 3. Akuntan, melakukan pencatatan dari transaksi yang telah dilakukan atau transaksi pembayaran rektur dan pengeluaran barang dari gudang, membuat laporan keuangan. 4. Bagian gudang, mengecek stok barang di gudang, menukar barang dari konsumen, serta membuat surat pengeluaran barang. Kelima, pimpinan, menerima laporan keuangan dan menyiapkan sebagai arsip, menandatangani surat persetujuan piutang untuk diberikan kepada konsumen. Kemudian bisa dilihat flowchart penerimaan kas tunai, di mana di situ ada pelanggan, kemudian ada kasir, bagian keuangan, dan juga ada pimpinan. Di sini sebelum saya jelasin job desk-nya atau uraian kegiatannya, saya jelasin dulu di mana pelanggan itu yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih itu, kemudian dia melakukan pembayaran gitu ke kasir itu secara tunai. Kemudian kasir itu menerima pembayaran itu pembayaran tunai dari pelanggan itu, kemudian kasir itu membuat laporan. Laporannya itu adalah laporan penerimaan kas atau disebut dengan LPK. Dan itu dikirimin ke bagian keuangan. Nah, jadi bagian keuangan itu membuat laporan penjualan tunai atau LPT itu rangkap 2. Itu yang pertama, lembar pertama itu untuk dikirim ke pimpinan dan lembar kedua itu untuk disimpan sebagai arsip perusahaan. Nah, kemudian job desk dari penerimaan kas, flowchart dari penerimaan kas ini ada pelanggan tadi itu belum, Per. Yang tadi, Per. Pelanggan itu merupakan customer ya. Customer itu atau pembeli produk perusahaan. Kemudian dia melakukan pembayaran secara tunai atau cash itu ke kasir. Nah, kemudian kasir itu menerima pembayaran tunai dari pelanggan itu dalam bentuk uang tunai. Karena ini pembayaran tunai. Dan menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai dan membuat laporan penerimaan kas yang dikirim ke bagian keuangan. Nah, jadi bagian keuangan itu tadi membuat dua rangkap. Nah, lembar yang pertama itu buat bukti apa? Buat bukti yang dikirim ke pimpinan, yang satunya buat perusahaan, buat arsip. Nah, kemudian pimpinan. Di sini pimpinan itu menerima laporan penjualan tunai atau LPT-nya itu dari bagian keuangan. Next, Fer. Ini flowchart penerimaan kas secara piutang. Masih sama, ada pelanggan, ada kasir, ada bagian piutang, kemudian ada bagian keuangan. Di sini tidak ada pimpinan yang menerima. Jadi kasir itu mengirimkan faktur ke bagian piutang. Nah, jadi bagian piutang itu melakukan pengecekan jatuh tempo piutangnya itu berdasarkan faktur yang sudah diterima. Kemudian apabila itu jatuh tempo dan sudah dicek, maka bagian piutang itu mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Nah, berdasarkan SUP-nya itu, bagian piutang itu membuat surat tagihan piutang dan juga surat tagihan piutang itu dikirimkan ke pelanggan. Nah, pelanggan itu menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayarannya itu dikirim ke bagian piutang. Nah, bagian piutangnya itu menerima pembayaran dari pelanggan itu dan membuat faktur lunas itu rangkap 2. Lembar 1 itu dikirim ke pelanggan dan lembar kedua itu disimpan sebagai arsip. Nah, bagian piutang itu membuat laporan penerimaan kas dari piutangnya itu 2 rangkap juga. Lembar pertama itu dikirim ke bagian keuangan, yang satu buat arsip. Nah, untuk job desk-nya sendiri di sini pelanggan job desk dari pelanggan itu dia menerima SPT dari bagian piutang, kemudian melakukan pembayaran ke bagian piutang dan menerima faktur lunas
faktur lunasnya itu lembar 1 dari bagian piutang. Kemudian ada kasir. Kasir ini mengirimkan faktur ke bagian piutang. Nah, yang kemudian ada bagian piutangnya, bagian piutang sendiri. Bagian piutang sendiri itu menerima faktur dari kasir dan melakukan pengecekan jatuh tempo. Kemudian dia membuat surat tagihan, yang surat STP tadi, dan menerima pembayaran uang dari pelanggan. Kemudian membuat faktur lunasnya itu rangkap 2. Nah, kemudian lembar-lembar yang dibuat itu ada LPKP lembar 1 itu dikirimkan ke bagian keuangan, dan LPKP yang bagian kedua itu disimpan sebagai arsip dari perusahaan. Kemudian di bagian keuangan ini tugasnya hanya menerima laporan penerimaan kas daripada piutang, daripada LPKP tersendiri. LPKP itu tadi gitu. Untuk itu sekian dari presentasi dari kelompok kami rasa cukup dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.